Bersiaplah penonton, lagi ramai sekali situasi politik. Di episode kali ini kita akan ngomongin Ahmad Dhani yang punya ide terkait naturalisasi. Kita juga punya dua berita terkait Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Kita punya berita tentang Prabowo Subianto yang melantik Bapak Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kita juga ngomongin kasus korupsi LPEI yang menggunakan istilah uang zakat dengan potensi kerugian 11,7 triliun rupiah. Kita juga ngomongin penyu kardus viral di Pelabuhan Ratu. Kita juga ngomongin soal calon ASN yang batal diangkat. Kita juga akan ngomongin soal pernyataan Panglima TNI bahwa anggota aktif di kementerian atau lembaga harus mengundurkan diri. Dan terakhir kita punya berita soal pelemahan atau kelemahan, lebih tepatnya Presiden Prabowo Subianto. Selamat datang di Sila Rekap. Kalau emang lu bener duduk dialog sama Baiklah, dua informasi. Satu, ini adalah episode kedua terakhir sebelum kita balik ke Skakmat. Banyak yang bertanya, Skakmat kapan balik? Seperti yang sebenarnya udah diumumin berkali-kali, Skakmat itu kan setiap seasonnya 10 episode. Setelah season tersebut berakhir, lalu 10 minggu akan diisi dengan Sila Rekap. Setelah 10 minggu Sila Rekap selesai, akan masuk lagi ke Skakmat, 10 episode lagi. Nah ini berarti pada tanggal 26 Maret, hari Rabu, Skakmat season 3 akan kembali mengudara, akan kembali tayang. Dan berarti untuk sementara selama 10 minggu ke depan, Sila Rekap akan gantian slot dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan bahwa Mensrea akan sebentar lagi jalan. Tiket sudah habis di Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Medan. Tidak ada lagi penambahan tiket. Tiket masih tersedia untuk Makassar dan Palembang di mensrea.id. Kemudian tiket Jakarta itu sudah tutup untuk periode presale, udah habis. Tapi akan buka lagi di periode normal pada tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di mensrea.id. Sekaligus penjualan tiket live streaming seharga Rp300.000 juga di mensrea.id di tanggal yang sama. Baik, mari kita mulai untuk ngebahas berita kali ini. Waduh, ini urutannya berantakan nih. Ini harusnya gimana nih? Set. Ya, ini dia ya. Ya, betul. Ini dia urutannya. Nah, mari kita mulai bahas. Ahmad Dhani punya usul yang kontroversial. Kita tahu Ahmad Dhani ini tidak kurang-kurangnya memberikan pernyataan-pernyataan atau momen-momen yang viral. Kali ini Ahmad Dhani di rapat antara DPR dan pemerintah plus Ketua PSSI. Waktu itu pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga diwakili wamennya Taufik Hidayat bersama dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Itu ketemu dengan DPR. Lalu di akhir Ahmad Dhani memberikan usul naturalisasi itu juga cuma fokus sama anak-anak muda. Pemain-pemain pensiun umur 40 tahun itu yang dari luar negeri ya, maksudnya dan dia bilang jangan negara-negara Eropa, jangan yang bule-bule matanya biru, agak nggak enak gitu ngelihatnya, dia bilang. Kalau mau yang Asia atau yang dari benua Afrika yang mirip-mirip sama kita, kawinin sama perempuan-perempuan Indonesia, jadilah bibit-bibit yang berkualitas. Begitu kata dia. Kontroversial sekali, ramai sekali orang pada marah. Pertanyaan, dia lagi serius atau dia lagi bercanda? Serius atau bercanda? Sebelum saya jawab, kalau mau mendengarkan pembahasan lebih lengkapnya sudah di Siniar Hiduplah Indonesia Maya, eksklusif untuk member YouTube untuk pendalamannya. Tapi kembali lagi ke pertanyaannya, menurut kita bersama, usul Ahmad Dhani ini serius atau bercanda? Kalau menurut saya serius. Kenapa? Karena Ahmad Dhani sendiri itu sudah mempraktekkan usulnya. Ahmad Dhani, talenta jenius dunia musik Indonesia. Maya Ahmad, talenta jenius musik Indonesia, kawin menghasilkan Al Dul. Dua-duanya jenius. Nikah menghasilkan Al Dul. Walaupun terlalu dini untuk menyatakan apakah kolaborasi tersebut berhasil
melahirkan bibit-bibit terbaik dunia musik terlalu dini. Karena Al Eldul belum punya karya yang fenomenal. Kita tungguin aja. Kalau ternyata dalam beberapa tahun ke depan, mereka menghasilkan karya musik yang selevel dengan Aku Milikmu, atau Teman Tapi Mesra, berarti strategi dan ide Ahmad Dhani layak dipertimbangkan untuk timnas. Kalau yang dihasilkan adalah lagu-lagu di level seperti itu. Tapi kalau yang dihasilkan adalah lagu-lagu di level 2019 ganti presiden, 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Kerja, buruh asing yang kerja, anak-anak bangsa tetap nganggur aja. mohon maaf, enggak dulu. Lanjut. Raja Juli Antoni menyindir Anies Baswedan yang dikatakan berpolitik di masjid. Ini sebenarnya agak aneh ya, karena jarang-jarang kan kita ngelihat menteri komentar-komentar seperti ini. Di sosmed pula. Itu yang pertama. Yang kedua, aneh. Karena sebenarnya bosnya beliau sendiri juga aktif berkampanye di masjid-masjid. Kayaknya Bapak Raja Juli Antoni ini yang merupakan menhut ya, masih setelan pabrik. Karena lebih kuat DNA PSI-nya daripada menterinya. Menteri mah nggak melakukan hal-hal yang Raja Juli Antoni lakukan kemarin. Dan sebagai bukti bahwa DNA PSI lebih kuat daripada DNA beliau menjadi menteri, Raja Juli Antoni juga dicurigai bagi-bagi jabatan kepada kader PSI di struktur Volu Netsync 2030. Untuk yang belum tahu apa itu Volu Netsync, Volu itu adalah Forest Other Land Use atau Forestry Other Land Use. Netsync 2030. Kurang lebihnya untuk menurunkan emisi karbon. Bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon. Di dalam struktur Volu Netsync 2030 ada 11 total kader PSI. Ada Andi Budiman, Wakil Ketua Umum PSI, Suci Mayangsari, Bendahara Umum PSI, Sigit Widodo, Ketua DPP PSI, Koko Dirgantoro, Ketua DPP PSI, dan lain-lain. Total ada 11. Dengan struktur gaji dari 50 juta sampai dengan 8 juta. Walaupun kebanyakan nama-nama tadi itu 25 sampai 20 juta sih, ada yang 8 juta juga. Nah, ini bikin marah masyarakat, apalagi karena masyarakat lagi jadi korban efisiensi pemerintah. Ketika di tengah-tengah efisiensi pemerintah, tiba-tiba kita dengar Raja Juli Antoni bagi-bagi jabatan kepada kader PSI. Namun, menurut Menhut sendiri, yaitu Raja Juli Antoni, beliau mengatakan gajinya tidak datang dari APBN, tapi dari donor dan negara mitra. Tidak ngambil dari APBN. Nggak ngambil dari APBN. Jadi ingat siapa ya? Siapa yang waktu itu pernah janji nggak akan ngambil dari APBN? Tapi habis itu pakai APBN. Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Oke, selanjutnya. Bapak Prabowo Subianto melantik Bapak Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Gila. Presiden berganti, tapi cengkraman masih sama. Padahal beliau ini sempat pamit, balik lagi. Udah pamit, terus balik lagi. Seperti Panji menjadi CEO Comika. Udah pamit, balik lagi. Tapi ini menggambarkan bahwa ternyata walaupun presidennya sudah berganti, pengaruh Bapak Luhut Binsar Panjaitan masih sama. Dah, segitu aja. Nggak usah bahas lebih panjang. Takutnya jadi kayak Fathia dan Haris Azhar. Selanjutnya, kasus korupsi LPEI yang potensi kerugiannya adalah 11,7 triliun rupiah menggunakan istilah uang zakat. Kacau sekali. Laporan dari KPK, fasilitas kredit yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, kepada PT Petro Energi menggunakan istilah uang zakat. Jadi
kurang lebihnya direksi itu minta jatah ke debitur atas kredit yang disetujui, kredit yang cair. Jatahnya 2,5-5% disebut uang zakat. Jadi PT Petroenergi kan minta kredit ke LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dikatakan sebenarnya PT Petroenergi ini sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kredit, tapi pada akhirnya tetap dikasih kredit. Dan untuk kredit yang cair, direksi minta kickback sebesar 2,5-5% dengan kode uang zakat itu tadi. Nah, dari kasus ini terdapat 5 tersangka. Arief Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, kemudian Jimmy Masrin, Newi Nugroho, Susi Miradewi selaku debitur PT Metro Energi. Pakai istilah uang zakat, guys. Ini udah semakin berani dan semakin kurang ajar dalam korupsi. Kelihatannya ketika mereka meninggal dunia, neraka sudah siap-siap menyambut dengan barongsai, tanjidor, marching band. Ayo, kami tidak sabar untuk menghukum Anda. Berani sekali orang-orang ini. Berani sekali. Korupsi di mana-mana pemirsa, termasuk korupsi penyu kardus. Penyu kardus. Penyu kardus yang viral di alun-alun Godo Bangkong, Pelabuhan Ratu. Jadi, penyu kardus ini adalah bagian dari proyek revitalisasi alun-alun yang menghabiskan 15 miliar. Jadi banyak yang bilang penyu kardusnya itu budgetnya 15 miliar, kurang tepat. Penyu kardus itu hanya bagian dari pemugaran alun-alun Godo Bangkong yang menghabiskan 15 miliar. Nah, budget penyunya sendiri adalah 30 juta. Konon menurut Imran Firdaus, beliau adalah perwakilan kontraktor proyek yang mengerjakan alun-alun Godo Bangkong Pelabuhan Ratu. Katanya, kardus dan bambu itu dilapis resin dan fiberglass. Jadi rangkanya dari bambu, dikasih kardus, dikasih resin dan fiberglass. Kalaupun itu benar, sebagai anak seni rupa ya, kita kan bikin kayak gini-gini. Itu pas ngeliat ada kardus, terus ada rangka bambu, itu kayak anak-anak seni rupa ITB ngerjain pasar seni itu. Iya, kayak ngerjain fancy night itu. Ini sama kerjaannya. Kalaupun iya, nggak 30 juta. Nggak akan 30 juta budgetnya. Tapi, kalaupun iya, itu juga menggambarkan bahwa mereka mencoba untuk melakukan usaha untuk ngambil margin dari total 15 M ini. Karena, kalau emang itu mau dibangun sebagai bagian dari revitalisasi alun-alun, maka penyunya itu rangkanya jangan rangka bambu, rangkanya rangka besi. Lapisannya jangan lapisan kardus, sehingga kualitasnya lebih baik. Kan 15 miliar budgetnya. Kalau misalkan rangkanya besi dan bukan bambu, kalau misalkan lapisannya bukan pakai kardus, misalnya pakai seng misalnya atau yang lain, niscaya nggak rusak karena penyu kardus itu tadi rusak gara-gara kena air. Kena air, terus didudukin sama warga, terus jeblok. Tapi penyu apa yang rusak karena air? Penyu rusak karena air. Penyu apa makeup rusak karena air? Aneh. Selanjutnya, calon ASN batal dilantik dan diharapkan balik ke kantor lama. Nah, sebelum lanjut, ini adalah salah satu berita yang ramai dan banyak sekali warga meminta kami untuk melaporkan ini. Sedikit konteks. Calon ASN dijanjikan akan dilantik atau diangkat bulan April. Banyak di antara mereka sudah resign dari kantor lama karena kan keterima sebagai ASN. Ketika mereka tahu mereka keterima, udah ada penempatan, mereka bilang, kantor lamaku mohon maaf, aku mau jadi ASN. Aku udahan di kantormu. Wah, udah bikin pesta perpisahan, kemesraan ini, gitu kan. Udah nih, makan-makan, beli pizza kereta, gitu-gitulah. Khas untuk perpisahan. Ternyata nggak jadi dilantik di April. Jadinya katanya di Oktober diundurin, atau bahkan di bulan Maret diundurkannya.
Nah, ramai dong masyarakat pada protes. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Zudan Arif Fakhrullah, mengatakan simpati dengan calon ASN yang sudah resign dari kantor lama dan akan mengupayakan kembali ke kantor lama. Jadi Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini akan membantu calon ASN yang udah resign untuk bisa balik ke kantor lama. Emang bisa? Yakin nggak bisa? Mereka kan punya BKN kan punya kerjaan tersendiri. Mereka punya urusan tersendiri. Apa iya mereka mau nambah kerjaan dengan mengupayakan semua ini mungkin ribuan calon ASN ini balik ke kantor lama, ngerjain kerjaan BKN aja seperti yang tadi kita lihat berantakan. Ini kan masalah komunikasi, perencanaan yang nggak jelas. Akhirnya kayak gini, korbannya rakyat. Emang bisa? Emang bisa? Udah keluar, masuk lagi. Emang bisa? Emang dia siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Oke, Panglima TNI membuat pernyataan anggota TNI aktif di kementerian atau di lembaga harus mengundurkan diri. Ketika saya sundul berita ini di X dan bertanya ini mesti di CC kemana, Kontras memberi balasan kepada 5 anggota aktif TNI yang terutama, tapi ada 2.500 lainnya yang juga ada di kementerian dan di lembaga. Gila. 2.500 dan 5. Mungkin 2.500 ini termasuk 5 ya? Nggak tahu lah. Tapi yang pasti banyak sekali anggota TNI aktif yang ada di kementerian dan ada di lembaga. Termasuk di dalamnya adalah Mayor Teddy. Mayor Teddy guys. Dan ini membingungkan. Kenapa? Karena Mayor Teddy sekarang sudah bukan Mayor Teddy, tapi Letkol Teddy. Mayor Teddy dilantik menjadi Letkol karena penghargaan dari Mabes TNI. Yang lantik siapa? Panglima TNI sendiri. Tadi Panglima TNI bilang anggota aktif di kementerian harus mengundurkan diri, tapi sebelumnya Panglima TNI sendiri baru aja ngelantik Mayor Teddy jadi Letkol Teddy. Ini kayak Letkol tituler close the door nih gue lihat nih. Apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Kelihatannya Panglima TNI tahu bahwa Mayor Teddy akan diminta untuk mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, naikin dulu jabatannya ke Letkol. Mungkin itu yang terjadi. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa ya dari Mayor Teddy jadi Letkol dengan alasan penghargaan dari Mabes TNI? Penghargaan apa? Karena Letkol Teddy diindikasi baru-baru ini mengungkap kelemahan Presiden Prabowo. Dari wawancara eksklusif yang dilakukan oleh Medcom.id dengan Bapak Satrio Sumantri, Profesor Satrio Sumantri, wawancara tersebut mengungkap bahwa Pak Prabowo menurut Satrio Sumantri alergi demo. Gatal-gatal, ruam, mukanya merah, wah bloated, alergi demo. Beliau mengungkap hal ini di wawancara dengan Medcom. Dikatakan Mayor Teddy, saat itu masih Mayor Teddy datang ke rumah beliau di Widya Chandra jam 10 malam tanggal 18 Februari. Mengatakan bahwa Profesor Satrio Sumantri melakukan sebuah kesalahan fatal. Lebih tepatnya 2 buah kesalahan fatal. Yaitu menyebabkan terjadinya 2 demo. Demo pertama, demo di kantor beliau sendiri tanggal 20 Januari. Dan yang kedua, demo UKT oleh mahasiswa tanggal 17 sampai 18 Februari. Dan itu fatal karena katanya Pak Satrio Sumantri, katanya Mayor Teddy, Pak Prabowo alergi dengan demo. Yang beliau anggap itu yang fatal karena pada dasarnya kan Pak Presiden itu alergi dengan demo. Oh gitu. Kata Mayor Teddy. Sekedar informasi, video yang tadi lu lihat versi panjangnya ada di YouTube-nya Medcom. Tapi video dengan views 39.000 itu, bagian barusan hilang. Tapi jejak digitalnya sudah ada di internet. Jadi ternyata Letkol Teddy baru saja mengungkap bahwa Pak Prabowo alergi dengan demo. You know what to do, people.
Run it back. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode terakhir Sila Rekap season 2 minggu depan. Sampai jumpa.